Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing murangkalih sadayana. Mugi-mugi dina dinten ieu aya dina kaayaan sehat. Baiklah anak-anak, untuk pembelajaran bahasa Sunda hari ini kita masih melanjutkan materi di pengajaran 2 yaitu peristiwa dina kahirupan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menuliskan hikmah dari dongeng Cikaracak Ninggang Batu dan menuliskan kalimah pananya, ngalarapkeun kalimah pananya. Untuk pertemuan hari ini kita akan belajar membahas materi mengenai ngalarapkeun kecap kaayaan, menerapkan kata sifat. Contoh, eta mobil teh sigana rek eureun tuluy ngendoran. Yang nomor 1, Ibu artikan kalimatnya. Itu mobil sepertinya mau berhenti, kemudian melambatkan. Untuk yang nomor 2, kareret ku Odin mobil teh cetna lecet. Terlihat oleh Odin mobil tuh catnya lecet. Perhatikan penjelasan untuk contoh kalimat di atas. Dina eta kalimat teh aya kecap ngendoran jeung lecet. Jadi pada kalimat di atas ada kata ngendoran dan ada kata lecet. Anu nuduhkeun kaayaan hiji barang atawa hiji tempat. Jadi kata ngendoran jeung kata lecet itu menunjukkan keadaan satu barang atau satu tempat. Eta teh disebutna kecap kaayaan. Jadi kata ngendoran, kata lecet itu disebutnya kata sifat. Sangkan leuwih jentre supaya lebih jelas tek geura titenan. Coba perhatikan contoh kalimat saterusna. Contoh kalimat selanjutnya, sakur kecap anu ditulis ku aksara kandel. Ya, setiap kata yang ditulis dengan huruf tebal eta teh kaasupna kecap kaayaan, itu termasuknya kata sifat. Nomor 1, Ibu bacakan. Geuning puncak gunung teh mani luhur. Ternyata puncak gunung itu mani luhur, sangat tinggi. Pada kalimat pertama yang ditulis huruf tebal adalah luhur. Nah, luhur di sini termasuk kecap sifat. Nomor 2, paingan hawa bayeungyang da arek hujan. Pantesan udara terasa panas da arek hujan karena mau hujan. Nah, untuk kata sifat yang kedua yang ditulis huruf tebal adalah bayeungyang. Nomor 3, teu kudu make jaket atuh da teu tiris ieu. Tidak perlu memakai jaket karena tidak dingin. Kata sifat yang ketiga adalah tiris. Nomor 4, hoream turun ka sumur anu jero mah. Hoream males ya, turun ke sumur yang dalam sih. Kata sifatnya adalah jero. Nomor 5, boro-boro betah cicing di imah rupek mah. Boro-boro betah tinggal di rumah yang sempit. Untuk kata sifat yang nomor 5 adalah rupek. Nomor 6, paingan tiis da angeun teh geus ti tadi dijahit. Nah, pantesan dingin karena lauknya sudah diangkat dari tadi. Nomor 7, tah ieu mah kursi teh sesek da bahana tina jati. Tuh, kursi tuh sesek padat ya karena bahannya dari jati. Untuk kata sifat yang nomor 7 adalah sesek dan kata sifat yang nomor 6 adalah tiis. Selanjutnya nomor 8, di kota mah loba gedong jangkung anu di beton. Di kota banyak gedung yang tinggi anu di beton, yang di beton. Kata sifat nomor 8 adalah jangkung. Nomor 9, lamun keur usum hujan, ketika musim hujan buruan teh sok jeblok. Halaman suka jeblok. Jeblok itu artinya becek. Nah, untuk nomor 9 kata sifatnya adalah jeblok. Sekarang
kalian kerjakan tugas ya nak. Setelah tadi Ibu jelaskan mengenai kata sifat, kalian kerjakan tugasnya halaman 23. Halaman 23, Ibu jelaskan arti soalnya. Angin teh mani titik-titik, biasana sok jadi kasakit. Angin itu sangat titik-titik, biasanya suka jadi penyakit. Nomor 2, geus 2 poe hujan teh. Sudah 2 hari hujan tuh, titik-titik saja di sini sih. Nomor 3, sakieu keur panas, segini sedang panas, maneh kalah mengbal. Ya, kamu malah main bola. Di sini ada kata ya untuk di sini ada kecap sifat ya untuk pilihan kalian menjawab soal ya, soalnya. Ibu artikan yang bagian yang A, di sini ada kata ngagulidag ya. Ngagulidag itu artinya air yang melimpah. Yang B-nya ada ngecrek. Ngecrek itu artinya hujan gerimis yang panjang, artinya hujannya tidak berhenti-henti. Ngagelebuk. Ngagelebuk itu artinya angin berhembus kencang. Selanjutnya nomor 4 Ibu bacakan. Cai walungan malitkeun rontah ka hilir. Air sungai malitkeun menghanyutkan sampah ke hilir. Nomor 5, imah geus titik-titik. Rumah sudah titik-titik kieu mah mending diganti kuno anyar. Mending juga diganti dengan yang baru. 6, karek hujan sapeuting ge balong teh mani baru hujan semalam. Balong tuh terlihat titik-titik. 7, kasebutna kapal terbang teh majuna tangtu. Ya, disebutnya kapal terbang, majunya tentu titik-titik. 8, mun rek nginyuh kopi, kalau mau menyeduh kopi, sakedeung deui caina, sebentar lagi airnya titik-titik. 9, hulu mobil anu nabrak pilar jembatan teh mani kepala mobil yang menabrak pilar jembatan ya mani terlihat titik-titik. 10, paingan caina saat pantesan airnya saat kering. Ieu geuning emberna ge ya ini embernya sudah titik-titik. 11, bagian walungan anu caina. Bagian sungai yang airnya titik-titik disebutnya leuwi. 12, hanjakal atuh teu lalajo wayang. Menyesal tidak menonton wayang. Mangkaning lalakona apalagi tokohnya titik-titik. 13, lembur teh kampung tuh titik-titik. Sabab pangeusina keur ka Sarawak. Sebab pangeusina, maksudnya pangeusina di sini artinya penduduknya sedang ke sawah. Motor tuh terus titik-titik lebah tanjakan di sebelah tanjakan sabab bensina bea karena bensinnya habis. 15, di lahan yang titik-titik pepelakan jadi morontot, tumbuhan menjadi subur. Nah, untuk pilihan katanya Ibu artikan. Di sini ada kata reot, reot itu reot. Ada kata ngemplang. Ngemplang itu air tergenang. Kemudian ada F, nongtoreng. Nongtoreng itu artinya sangat panas. Ada penyon. Penyon itu penyok. Bocor artinya bocor. Tarik artinya kencang. Rame di sini artinya ramai. Ngagolak artinya mendidih. Subur artinya subur. Ngajumleng itu air yang diam. Tiisen. Tiis di sini artinya sepi. Kemudian yang terakhir ada kata eureun. Eureun artinya berhenti. Nah, di sini kalian kerjakan ya tugasnya dari nomor 1 sampai 15. Untuk jawabannya ada di sampingnya. Kalian tuliskan
katanya saja ya, tidak usah dituliskan pilihan gandanya. Ya, tidak usah dituliskan abjadnya. Tapi yang kalian tulis adalah kata sifatnya. Soalnya ditulis ya, supaya memudahkan kalian untuk belajar. Selanjutnya di sini ada materi selanjutnya yaitu menggunakan tanda baca. Menggunakan tanda baca. Perhatikan contohnya. Nomor 1 yang bagian A. Tadi geus diumumkan ujian tengah semester teh minggu hareup. Tadi sudah dijelaskan ujian tengah semester itu minggu depan. Kemudian yang B juga sama. Ya, tadi geus diumumkan ujian tengah semester teh minggu hareup. Kemudian nomor 2 yang A. Hei barudak, rek milu moal. Pageto piknik ka Bendungan Saguling. Yang B-nya, hei barudak, rek milu moal pageto piknik ka Bendungan Saguling. Nomor 3 yang A, mangga geura taruang mempeng rencangna haraneut keneh. Ya, untuk yang B juga sama, mangga geura taruang mempeng rencangna haraneut keneh. Nah, pada kalimat yang tadi Ibu bacakan, contoh dari kalimat nomor 1 sampai 3. Ya, pada bagian kalimat A, dina saban nomor tacan make tanda tanya. Jadi, pada kalimat yang bagian A, di setiap nomornya itu belum menggunakan tanda baca. Ya, ari kalimah nu aya dina bagian B, sedangkan kalimat yang ada pada bagian B mah ya geus make tanda baca, sudah menggunakan tanda baca. Aya anu make titik, ada yang menggunakan tanda baca titik atau pun koma atau tanda tanya atau tanda panyeluk itu tanda seru dan tanda koma. Digunakeunana eta tanda baca teh gumantung kana kalimahna. Jadi tanda baca tersebut digunakan tergantung sesuai dengan kalimahnya. Dina kalimah wawaran kudu ngagunakeun tanda titik. Jadi ketika pada kalimat berita, ya tanda yang digunakan di akhir kalimatnya adalah titik. Sedangkan dina kalimah pananya, sedangkan pada kalimat tanya, pada kalimat tanya ngagunakeun tanda tanya, menggunakan tanda tanya. Jeung ari dina kalimah panyeluk dan pada kalimat panyeluk ngagunakeun tanda panyeluk, menggunakan tanda seru. Eta tanda baca teh digunakeun dina itu tanda baca digunakan pada akhir kalimah. Itu tanda baca digunakan pada akhir kalimah. Sakabe kalimah oge pasti dina bagian akhirna aya salah sahiji tanda baca. Jadi pada setiap kalimat ya pada bagian akhirnya ya salah satunya menggunakan tanda baca. Ari koma, sedangkan koma digunakan dina tengah kalimat. Tanda baca koma digunakan pada tengah kalimat. Gunana pikeun misahkeun bagian kalimat. Jadi tanda koma itu digunakan untuk memisahkan bagian kalimat. Perhatikan contohnya. Lamun sakola geus pere, Yuni rek diajakan ka Lampung. Kalau sekolah sudah libur, Yuni mau diajak ke Lampung. Eta kalimah teh kudu ditulis. Jadi pada kalimat di atas ya, belum memakai tanda baca, harus menggunakan tanda baca ya. Nah, ketika menggunakan tanda baca, cara penulisannya seperti ini, kalian perhatikan. Lamun sakola geus pere, ketika sekolah sudah libur, nah setelah kata pere, diberi tanda baca koma. Kemudian lanjutkan lagi kalimatnya. Yuni rek diajakan ke Lampung. Yuni mau diajak ke Lampung. Perhatikan di bawah ada kalimat ya. Nah, kalimat tersebut di sini ada 1 sampai 10
belum menggunakan tanda baca. Tugas kalian adalah memberikan tanda baca pada setiap kalimatnya. Untuk soalnya Ibu jelaskan artinya. Kade tong nyoo sene bisi kahuruan gerak. Kade, kade itu awas, hati-hati. Tong nyoo sene, jangan memegang api, nanti kebakaran. Ya, nyoo di sini bermain api ya. Lanjut nomor 2. Manehna geus nyarita isukan teh rek milu ka pasar. Ya mereka, manehna dia sudah bercerita besok mau ikut ke pasar. 3. Barudak atoheun sabab rek piknik ka taman mini. Anak-anak senang karena mau piknik ke taman mini. Nomor 4. Mang Uding sabaraha ari pangaos beas ketan sakilona. Berapa harga beras ketan sekilonya? 5. Gera mimitian. Ya, cepat. Mimitian sasapu teh cepat mulai nyapu tuh. Mempeng isuk keneh mumpung masih pagi. 6. Sugan wae HP teh bener deui ari geus diomean mah. Siapa tahu HP tuh bener lagi kalau sudah dibetulin. 7. Naha ari maneh teh tetulus miluan camping Sarman. Kenapa kamu tuh tidak ikut tidak jadi ikut camping Sarman? Lanjut nomor 8. Ulah dikencarkeun hayam teh bisi macokan kekembangan. Jangan dilepas ayam tuh nanti macokin bunga-bunga. 9. Tos kenging sabaraha lambar ngadamel karangan teh cenia. Sudah dapat berapa lembar membuat karangan tuh cenia, tehnia, cenia. 10. Saban ngusep oge Mang Asep mah sok mucekil bebenanganana. Setiap memancing juga Mang Asep sih suka mendapatkan banyak. Nah, untuk tugasnya yang memberikan tanda baca, Ibu tugaskan kalian hanya menulis kalimat ya 1-5. Kalian tulis kalimatnya, kemudian gunakan tanda baca yang benar. Ya, baiklah anak-anak, untuk tugasnya tadi ya. Yang pertama, melengkapi kalimat dengan menggunakan kata sifat di halaman 23. Dan untuk tugas yang kedua adalah kalian gunakan tanda baca pada kalimat nomor 1 sampai nomor 5. Jadi yang dikerjakan, yang Ibu lingkari nomor 1 sampai 5. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan pekan depan nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tugasnya, Ibu minta kalian kumpulkan pada pertemuan tatap muka minggu pertama ya. Nanti pada pertemuan tatap muka minggu kedua bukunya Ibu kembalikan lagi ya. Sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih, selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.